Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Muhammad Haji Pangestu. Saya Muhammad Ramzi Naban Azami. saya Nazirul Jaya Supriyatman. Saya Ditya Reza Saputra. Saya Fadil Afif Abidin. Di sini kami kelompok 1 akan membawakan tema presentasi yaitu arsitektur smartphone berbasis AI Edge Computing untuk mendukung mobile programming di era 5G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazirul Jaya Supriyatman dengan NIM 24030404168. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang bagaimana teknologi ini bekerja. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong inovasi pada smartphone, terutama melalui integrasi AI Edge Computing dan cloud seperti itu. Jaringan 5G itu salah satu contohnya. Teknologi ini memungkinkan pemrosesan data yang cepat, efisien, dan menjaga privasi pengguna. Karena hal-hal tadi tidak tergantung pada cloud seperti itu. Inovasi ini sangat bermanfaat untuk aplikasi-aplikasi yang real time seperti pengenalan wajah, AR, dan NLP, serta membuka peluang bagi pengembang aplikasi mobile yang lainnya. Produsen-produsen seperti Qualcomm dan Apple telah mendalami tentang teknologi ini, namun masih menjadi tantangan sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk mendukung literasi dari teknologi dan pengembangan informatika ini, khususnya bagi pelajar dan pengembang pemula. Kemudian ada manfaat dari teknologi ini. Manfaat dari teknologi AI Edge Computing antara lain adalah kecepatan dari respon dan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian jauh lebih tinggi karena mengurangi ketergantungan pada koneksi internet. Jadi kita tidak seperti cloud yang sebelumnya, karena cloud itu sangat tergantung dengan tingginya internet. Kalau misalkan AI ini tidak tergantung akan hal itu. Kemudian peningkatan privasi dan keamanan data, karena informasi yang di dalam AI ini bentuknya enkripsi dan tidak bisa dibuka oleh setiap orang seperti itu. Kemudian teknologi ini menjadi semakin optimal karena 5G mendukung konektivitas dengan latensi rendah dan kecepatan tinggi. Ini menciptakan ekosistem yang ideal bagi aplikasi modern yang dibutuhkan oleh mobile sekarang. Perkenalkan, nama saya Ditya Reza Saputra dengan NIM belakang 138. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang diperkenalkan dalam makalah ini. Teknologi yang diperkenalkan dalam makalah ini adalah AI Edge Computing dan dikombinasikan dengan jaringan 5G. Sebuah pendekatan arsitektural yang memungkinkan pemrosesan data dilakukan langsung di perangkat atau on device, bukan di server cloud pusat. Hal ini muncul sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan akan pemrosesan data yang cepat dan efisien dalam penggunaan smartphone, terutama untuk aplikasi-aplikasi seperti pengenalan wajah, video streaming, dan asisten virtual yang menuntut respons real time. Selanjutnya ada arsitektur yang digunakan. Arsitektur AI Edge Computing yang digunakan dalam pengembangan smartphone modern terdiri dari beberapa lapisan. Di tingkat perangkat, terdapat prosesor AI khusus seperti Neural Processing Unit atau NPU dan akselerator berbasis ARM yang memanfaatkan memori dan penyimpanan berkecepatan tinggi. Pemrosesan awal dilakukan secara lokal menggunakan framework seperti TensorFlow Lite atau Core ML. Smartphone juga terhubung ke jaringan 5G yang memungkinkan interaksi cepat dengan server edge atau multi-access edge computing yang ditempatkan dekat pengguna, sehingga beban komputasi berat bisa dialihkan ke server ini tanpa harus mengakses cloud pusat. Selain itu, digunakan pendekatan hybrid AI di mana model besar dilatih di cloud dan kemudian dideploy ke perangkat melalui pembaruan via 5G. Teknologi ini juga mendukung federated learning untuk menjaga privasi data pengguna, serta mengimplementasikan sistem keamanan seperti enkripsi dan pemrosesan di secure enclave. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Naban Azami dengan NIM akhir 130. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan AI Edge Computing dengan teknologi yang lainnya. Di sini kita mengambil perbandingan dengan cloud computing. Dalam perbandingan antara
edge computing dan cloud computing terdapat beberapa perbedaan dasar. edge memiliki latensi sangat rendah karena data diproses secara lokal, lebih hemat bandwidth dan biaya, serta lebih aman dalam hal privasi. Namun, skalabilitasnya terbatas oleh kemampuan perangkat. Sebaliknya, cloud computing menawarkan skalabilitas hampir tak terbatas dan cocok untuk analisis data skala besar. Tetapi, memiliki latensi lebih tinggi dan membutuhkan koneksi internet yang stabil. Masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan tergantung pada jenis penggunaannya. Sini ada tabel perbandingannya. Yang kriteria pertama yaitu latensi pada edge computing sangat rendah, pada cloud computing lebih tinggi. Lalu kriteria yang kedua bandwidth dan biaya. edge computing menghemat bandwidth, sedangkan cloud computing itu boros bandwidth. Lalu kriteria yang ketiga yaitu privasi. Privasi edge computing itu lebih aman, cloud computing itu lebih beresiko untuk terjadi kebocoran. Lalu kriteria selanjutnya itu skalabilitas. edge computing terbatas, bergantung pada kapasitas perangkat atau edge mode. Lalu untuk cloud computing sendiri hampir tak terbatas. Kemudian ada kriteria konsumsi daya. Kalau untuk edge computing, efisiensi untuk tugas kecil, tetapi bisa boros baterai jika komputasi intensif. Untuk cloud computing menghemat daya terperangkat, tetapi bergantung terhadap koneksi. Koneksi yang dimaksud ini adalah koneksi WiFi gitu. Kriteria yang selanjutnya, contoh aplikasi pada edge computing ada flash unlock. Biasanya ada di HP-HP untuk Face ID unlock. Kemudian ada AR atau VR real time. Kemudian ada asisten virtual lokal. Kemudian dalam cloud computing ada analisis big data, pelatihan model AI seperti ChatGPT, dan yang terakhir penyimpanan cloud foto atau video. Kriteria selanjutnya ketergantungan jaringan. edge computing tetap berfungsi tanpa koneksi, sedangkan cloud computing bergantung sekali pada koneksi internet stabil ya. Kriteria yang terakhir, biaya infrastruktur. Dalam edge computing, investasi awal tinggi, hardware khusus AI di perangkat. Kalau cloud computing, biaya operasional cloud berlangganan layanan. Oke, sekian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Pangestu dengan NIM belakang 139. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh pemanfaatan teknologi. Penerapan teknologi ini sudah bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya fitur night mode dan penghapusan objek pada kamera smartphone. Proses langsung di perangkat berkat NPU, menghasilkan respon cepat dan menjaga privasi. Di bidang kesehatan, wearable seperti Apple Watch mampu mendeteksi kelainan detak jantung secara real time tanpa mengirimkan data mentah ke cloud. Smart home, transportasi otonom, hingga toko tanpa kasir seperti Amazon Go juga memanfaatkan keunggulan edge. Sementara itu, beberapa layanan tetap menggunakan kombinasi edge dan cloud seperti asisten virtual yang memproses perintah lokal secara cepat, tetapi tetap terhubung ke cloud untuk tugas kompleks. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadil Abidin dengan NIM 2403040132. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulannya adalah perkembangan AI edge computing yang didukung oleh jaringan 5G telah menciptakan revolusi dalam pengolahan data pada perangkat smartphone, menggabungkan kecepatan pemrosesan lokal dengan efisiensi jaringan berlatensi rendah. Teknologi ini memungkinkan berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, fotografi cerdas, dan pemantauan kesehatan bekerja secara real time dengan menjaga privasi data. Karena sebagian besar proses dilakukan secara lokal di perangkat, sementara itu, cloud computing tetap memegang peranan penting dalam menangani komputasi skala besar, seperti pelatihan model AI dan analisis data kompleks. Kombinasi keduanya dalam arsitektur hybrid menghasilkan solusi yang lebih optimal,
di mana 5G berperan sebagai penghubung yang mempercepat pertukaran data antara edge dan cloud. Selanjutnya, hasil diskusi. Dari hasil diskusi kelompok mahasiswa IT, disimpulkan bahwa AI edge computing dan cloud computing bukanlah dua teknologi yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Edge computing berperan seperti cache dalam arsitektur komputer, memproses tugas kecil dan cepat secara lokal. Sedangkan cloud computing mirip memori utama yang menyimpan dan memproses data besar dengan kapasitas tinggi. Integrasi 5G diibaratkan sebagai bus data berkecepatan tinggi yang menghubungkan keduanya. Diskusi ini memperkuat pemahaman bahwa pengembangan teknologi sebaiknya mempertimbangkan sinergi antara berbagai pendekatan arsitektural untuk menghasilkan sistem yang efisiensi, aman, dan sesuai kebutuhan aplikasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.